Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desria telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan bab 11 yaitu siklus konversi. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri, Aulia Izati, bersama kedua rekan saya yaitu Jenny Prista Alfianita dan Meila Dwi Rahma. Next, Jen. Di sini kami akan menjelaskan yang terdiri dari satu pengertian siklus konversi, kedua pengertian sistem persediaan, ketiga prosedur pemrosesan dan transaksi persediaan, keempat sistem produksi, yang kelima sistem akuntansi biaya, dan yang keenam sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Next, Jen. Yang pertama, pengertian siklus konversi. Siklus konversi merupakan siklus yang memproses bahan baku atau supplies menjadi produk jadi atau barang atau jasa yang siap dijual. Nah, dalam siklus konversi ini, sistem akuntansi mencatat satu kejadian ekonomi atau transaksi, yaitu konsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual. Sedangkan sistem aplikasi ini terdiri dari memproses 5 jenis transaksi, yaitu pembelian barang, penjualan barang, transfer bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Dalam perusahaan jasa sendiri, siklus ini terdiri atas sistem penggajian dan sistem akuntansi biaya. Sedangkan dalam perusahaan dagang, siklus ini terdiri atas sistem penggajian dan sistem persediaan. Dalam perusahaan manufaktur, siklus ini terdiri atas sistem penggajian, sistem persediaan, dan sistem akuntansi biaya. Next, Jen. Jenny, next. Jen. Kejauhan sebelum. Untuk lebih lanjut mengenai sistem persediaan akan dijelaskan oleh Meila. Baik, saya Meila Dwi Rahma. Di sini saya akan membahas mengenai sistem yang pertama, yaitu sistem persediaan. Sistem persediaan itu merupakan sebuah sistem yang memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan penambahan. Nah, dalam perusahaan manufaktur, sistem persediaan itu mengendalikan tingkat atau jumlah bahan baku dan jumlah produk jadi. Sedangkan perusahaan dagang itu menggunakan sistem persediaan untuk menjamin bahwa barang tersedia untuk dijual kembali. Dan sebuah sistem persediaan memproses dua jenis transaksi yang telah dibahas dalam siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Kedua transaksi tersebut adalah transaksi pembelian barang dan transaksi penjualan barang. Next, Jen. Oke, berikutnya kita masuk ke prosedur pemrosesan transaksi persediaan. Berdasarkan gambar tersebut, ditunjukkan dalam sistem online real time, Departemen Penerima Barang itu membuat laporan penerimaan barang setiap hari dan dikirim ke Departemen Pengolahan Data. Bagian gudang membuat permintaan pembelian ke Departemen Pengolahan Data untuk dimasukkan ke dalam komputer. Setelah data itu masuk, komputer itu akan menjalankan program validasi untuk menguji ada tidaknya kesalahan pada data transaksi yang masuk. Jika nggak ada kesalahan, maka sistem akan memposting transaksi tersebut ke file induk, mencetak laporan kontrol, dan memperbarui file ringkasan buku besar. Program lain yang dijalankan setelah program pencetakan laporan pemesanan kembali. Sebelum dilakukan penghitungan fisik persediaan, sistem juga akan mencetak laporan kuantitas persediaan. Next slide, Jen. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aul lagi.
Oke, di sini saya kembali menjelaskan tentang sistem produksi. Sistem produksi ini mencakup serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Nah, hubungan antara sistem produksi ini dan subsistem lainnya secara komprehensif yaitu berupa siklus pendapatan yang memberikan informasi tentang produk apa yang dipesan dan ramalan penjualan atau kuantitas yang akan digunakan oleh bagian produksi. Selanjutnya, informasi tentang bahan baku yang akan dikirim ke siklus pembelian dalam bentuk surat permintaan pembelian. Selanjutnya, informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirimkan ke sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Selanjutnya itu informasi tentang kos produksi dikirimkan ke siklus buku besar dan pelaporan. Next gen. Nah, di sini terdapat diagram hubungan sistem produksi dengan sistem lainnya, yang dimana sistem produksi ini akan mengirimkan permintaan pembelian kepada siklus pengeluaran, dan sebelum itu siklus pendapatan akan mengirim order pelanggan ke dalam sistem produksi. Dan selanjutnya siklus pengeluaran berupa overhead dan bahan baku itu akan dikirim kembali ke sistem produksi. Dan siklus pendapatan ini akan mengirim seperti ramalan penjualan, dan kemudian setelah dari penerimaan overhead bahan baku, sistem produksi akan mengirim produk jadi ke siklus pendapatan. Setelah produk jadi, sistem produksi ini akan membutuhkan tenaga kerja, akan membutuhkan tenaga kerja, yaitu masuk ke dalam sistem manajemen sumber daya manusia, kemudian akan dikirim kembali mengenai biaya tenaga kerjanya. Dan setelah semua selesai, baik itu produk jadi dan biaya tenaga kerjanya, sistem produksi akan membuat laporan manajemen dan juga siklus buku besar dan pelaporan. Next gen. Dan selanjutnya itu ada aktivitas dalam sistem produksi yang dimulai dari berupa desain produk, akan beralih ke bill of material, kemudian akan dioperasikan menjadi operation list, dan kedua hal tersebut akan dikirim menjadi perencanaan dan pendajualan produksi. Dan dari siklus pendapatan itu akan juga kirim ke dalam perencanaan dan pendajualan, berikut juga dengan produk jadi serta ramalan penjualannya. Dan perencanaan dan penjualan ini juga akan menerima PDP, produk jadi, info tenaga kerja, dan selanjutnya permintaan pembelian itu akan dikirim ke siklus pengeluaran. Nah, nanti dari siklus pengeluaran ini akan selanjutnya menjadi bahan baku serta order produksi, dan order produksi ini akan dikirim ke kegiatan produksi dan kembali akan ke order produksi. Dari kegiatan produksi itu ada tiket waktu kerja, tiket pindah, dan permintaan bahan. Sedangkan dari sistem manajemen sumber daya manusia itu ada biaya tenaga kerja langsung. Dan selanjutnya setelah semua menerima, mengirim ke akuntansi biaya ini akan membuat harga pokok produksi berupa dalam siklus buku besar dan pelaporan, dan kemudian juga akan membuat laporan manajemen. Next gen. Selanjutnya itu ada aktivitas sistem produksi yang terdiri dari pertama perancangan produk. Ini perancangan produk ini merupakan tahap awal dari sistem produksi. Tujuannya sendiri itu untuk merancang sebuah produk yang memenuhi keinginan konsumen dalam hal kualitas, lama pengerjaan, dan biaya produksi yang rendah. Dan selanjutnya itu ada perencanaan dan penjadwalan produk. Tahap kedua dari sistem produksi ini itu membuat perencanaan dan penjadwalan produksi. Tujuannya itu untuk produksi dilakukan seefisien mungkin untuk memenuhi pesanan yang ada dan kemungkinan permintaan jangka pendek tanpa menghasilkan jumlah produk yang berlebih. Dan dari rencana produksi ini tuh tersedia dua metode. Yang pertama, perencanaan sumber daya manufaktur, dan yang kedua itu sistem manufaktur just in time. Dan yang selanjutnya itu ada proses produksi.
Nah, proses produksi itu merupakan tahap ketiga, proses pembuatan produk. Nah, aktivitas terkait dalam proses produksi ini bervariasi tergantung pada tingkat kompleksitas produk yang dihasilkan dan teknologi pemrosesan digunakan. Next, Jen. Dan untuk sistem ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jenny. Terima kasih. Oke, untuk sistem akuntansi biaya ini merupakan tahap akhir dalam sistem produksi. Nah, tujuan diselenggarakannya sistem produksi akuntansi tujuan diselenggarakan sistem akuntansi biaya ini yang pertama untuk menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja kegiatan produksi. Lalu tujuan yang kedua menghasilkan informasi biaya yang akurat agar dapat digunakan sebagai dasar penentuan harga dan juga keputusan tentang komposisi produk. Lalu tujuan yang ketiga untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Sistem akuntansi biaya yang umumnya digunakan perusahaan yaitu ada sistem penentuan harga pokok pesanan atau job order costing. Lalu yang kedua ada sistem penentuan harga pokok proses atau proses costing. Sistem penentuan harga pokok pesanan atau job order costing ini membebankan biaya ke kelompok produksi tertentu. Lalu sistem penentuan harga pokok proses atau proses costing ini membebankan biaya pada setiap proses atau departemen produksi. Kemudian menghitung rata-rata biaya produk per unit. Metode ini digunakan jika perusahaan menghasilkan barang atau jasa yang sama atau sejenis. Laporan yang dihasilkan kalau sistem akuntansi biaya, yang pertama ada kontrol atau control report. Control report ini biasanya menggunakan laporan ini untuk mengiktisarkan seluruh pesanan atau kelompok produk yang ditambahkan atau dikeluarkan dari rekening persediaan produk dalam proses. Laporan ini juga digunakan memproses laporan ini juga digunakan untuk meringkas bahan baku dan tenaga kerja yang ditambahkan ke dalam proses. Lalu laporan yang kedua yaitu laporan harga pokok produksi atau production cost report. Sistem akuntansi biaya menghasilkan beberapa laporan, biasanya berbeda-beda jenis laporannya. Menunjukkan laporan harga pokok total dan per unit produk per pusat produksi, dan ada juga laporan yang menghasilkan laporan per jenis produknya. Nah, catatan akuntansi yang diselenggarakan dalam sistem akuntansi biaya. Nah, ini tergantung apakah prosesan data biaya dilakukan dengan menggunakan komputer atau tidak. Jika perusahaan mengolah data manual atau tidak menggunakan komputer atau non-komputer report, perusahaan biasanya menggunakan sebuah kartu harga pokok produksi yang berfungsi sebagai kartu pembantu untuk rekening persediaan dalam proses. Bisa juga biasanya menggunakan sistem pokok pesanan atau menggunakan sistem harga pokok proses. Lalu jika perusahaan itu menggunakan komputer atau komputer record, catatan akuntansi diselenggarakan secara manual terdiri atas file induk dan file transaksi. Lalu dalam sistem database-nya, file-file yang diselenggarakan itu ada file pusat biaya dan juga file harga pokok. Nah, berikut prosedur akuntansi biaya secara manual. Yang pertama, bagian gudang akan menyerahkan laporan order ulang ke Departemen Pengawasan Produksi jika persediaan telah mencapai jumlah pesanan kembali. Lalu, atas dasar laporan order ulang, Departemen Pengawasan Produksi membuat order produksi sebanyak 2 lembar. Lembar pertama diteruskan ke bagian pabrik, lalu lembar kedua diserahkan ke bagian akuntansi biaya. Atas dasar perintah produksi yang diterima, bagian pabrik akan meminta barang dengan membuat bukti permintaan bahan
dan diserahkan ke bagian gudang. Lalu setelah menerima bukti permintaan bahan, bagian gudang menyerahkan barang ke bagian pabrik dan meneruskan bukti permintaan bahan ke bagian akuntansi biaya. Lalu setelah menerima bahan baku dari gudang, bagian pabrik akan membuat tiket kerja atau job case dan ke bagian akuntansi biaya. Selanjutnya, bagian ini mengerjakan pembuatan bahan tiket kerja jika telah bagian langkah perintah produksi menyerahkannya ke bagian akuntansi. Selanjutnya, bagian akuntansi menerima perintah produksi lalu menyiapkan catatan akuntansi biaya arsip yang tersebut berdasarkan urutan. Bagian ini selanjutnya menerima bukti permintaan bahan dan tiket kerja. Lalu bagian ini akan mengeluarkan perintah produksi catat konsumsi ya dalam catatan produksi. Lalu setelah produk selesai dibuat, bagian ini menerima perintah produksi yang sudah lengkap dari bagian produksi. Selanjutnya akan menghitung harga pokok per unit, mencatat ke dalam jurnal voucher dan memasukkan dokumen berdasarkan nomor urut. Ini ada prosedur akuntansi biaya berbasis untuk prosedur ini, yang pertama, bagian gudang akan menyerahkan laporan pemesanan ke departemen alasan produk kembali dasar dokumen laporan kembali ini sedang datang di sekitarnya. Yang pertama akan ke bagian tadi, yang kedua akan ke departemen data. Lalu data menerima produksi di departemen produksi, lalu lakukan dengan jumlah kelompok memastikan produksi tidak kompleks. Setelah data produksi, baik pengolahan program komputer berupa data transaksi yang hasilnya adalah hitungan jumlah kelompok dan produksi yang telah terjadi. Lalu selanjutnya bagian ke produksi. Mata pencahariannya sudah terlihat. Jadi dari bagian pengolahan data ini akan menjalankan program penggabungan data produksi yang baru dengan data yang telah terkumpul sebelumnya.
Nah, hasil dari proses ini adalah data produksi yang telah digabung dalam file harga pokok pesanan. Lalu, atas dasar perintah produksi yang diterima, bagian pabrik akan meminta bahan baku dengan membuat bukti permintaan bahan baku dan diserahkan ke bagian gudang. Setelah menerima permintaan bahan baku, bagian menyerahkan barang pabrik dan meneruskannya dengan bahan baku ke bagian pemberdaya. Setelah menerima dari gudang, bagian pabrik membuat tiket waktu kerja dan menyerahkan ke bagian akuntansi biaya. Selanjutnya, bagian pabrik juga mengerjakan proses pembuatan barang. Jika prosesnya selesai, maka barang pabrik akan melengkapi isian pada perintah produksi dan menyerahkan ke Departemen Pengolahan Data. Lalu, bagian pengolahan data menerima bukti permintaan bahan baku dan tiket waktu kerja. Atas dasar kedua dokumen tersebut, bagian ini melakukan perhitungan jumlah data kelompok dan memasukkan data produksi dalam komputer. Lalu, setelah menerima data pemakaian bahan baku dan tenaga kerja, bagian ini menjalankan program validasi. Jika dari hasil proses validasi ini terdapat kesalahan, maka bagian ini akan melakukan perbaikan dan mengentry ulang data sampai tidak ada lagi kesalahan. Lalu kemudian menjalankan program pengurutan data berdasarkan nomor perintah produksi. Keluaran dari proses ini atau hasilnya adalah data transaksi akuntansi biaya yang sudah urut dari laporan kontrol. Lalu tahap selanjutnya, bagian ini akan menjalankan program update catatan akuntansi biaya. Hasil dari proses ini adalah laporan kontrol, file harga pokok pesanan yang telah diupdate dan file pusat biaya. Lalu setelah produk selesai dibuat, bagian ini menerima perintah produksi yang sudah lengkap dari bagian produksi. Selanjutnya akan memasukkan data produk selesai ke dalam komputer dan menjalankan program perhitungan harga pokok per unit dan membuat laporan harga pokok pesanan. Hasil dari proses ini adalah laporan harga pokok pesanan dan juga voucher jasa. Nah, selanjutnya tujuan dari prosedur pengendalian dan sistem akuntansi biaya. Yang pertama adalah dan semua transaksi telah dioperasi secara tepat dan juga semua transaksi telah dicatat secara valid. Semua transaksi yang telah valid dan telah dioperasi telah dicatat. Lalu semua transaksi telah dicatat secara akurat. Semua aset seperti kas, persediaan, dan data dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. Lalu yang terakhir, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Nah, berikut ancaman-ancaman dalam sistem akuntansi biaya atau dalam prosedur pengendalian dalam sistem akuntansi biaya. Ancaman yang pertama, transaksi tidak diotorisasi. Kegiatan produksi yang tidak diotorisasi akan berakibat pada pasokan barang yang terlalu berlebih untuk kebutuhan jangka pendek dan oleh karena itu menciptakan persoalan potensi arus kas karena sumber daya perusahaan terikat dalam persediaan. Lalu ancaman yang kedua, pencurian atau perusakan persediaan barang. Pencurian barang dan aktiva tetap merupakan ancaman utama bagi perusahaan manufaktur. Selain itu, pencurian persediaan menyebabkan produksi terlalu rendah atau underproduction. Nah, untuk mengurangi resiko kehilangan barang, akses fisik ke persediaan harus dibatasi dan perpindahan barang internal harus didokumentasikan. Lalu ancaman yang ketiga adalah kesalahan pencatatan dan pembukuan. Pencatatan dan pemrosesan data aktivitas produksi yang tidak akurat dapat menurunkan efektivitas pengaduan produksi dan memperlemah kemampuan manajemen dalam memantau dan mengendalikan kegiatan operasi atau produksi. Selanjutnya, ancaman yang keempat yaitu kehilangan data. Kehilangan data produksi menghambat pemantauan persediaan barang dan aktiva tetap dan mempersulit
penjaminan bahwa efektivitas manufaktur dilakukan secara efektif dan efisien. Lalu ancaman yang terakhir yaitu inefisiensi dan persoalan biaya kualitas. Inefisiensi kegiatan produksi dapat menyebabkan kenaikan biaya. Persoalan biaya kualitas juga menaikkan biaya dan bahkan mengurangi peluang penjualan di masa mendatang. Dengan demikian, aktivitas produksi harus dipantau secara ketat dan dilakukan tindakan segera. Oke, selanjutnya sistem manajemen SDM atau penggajian akan dibacakan atau dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Melati Rahma akan kembali membahas tentang sistem manajemen SDM atau penggajian. Sistem manajemen sumber daya manusia atau sistem penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang terkait yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan perusahaan secara efektif. Berikut ada kegiatan penting yang tercakup dalam sistem manajemen sumber daya manusia. Adalah yang pertama itu ada seleksi calon karyawan dan pengangkatan karyawan baru. Yang kedua ada pelatihan atau training karyawan baru. Yang ketiga ada penempatan atau penugasan karyawan baru. Yang keempat itu ada penggajian atau penentuan gaji dan insentif lainnya. Yang kelima ada evaluasi kinerja karyawan dan yang terakhir ada pemberhentian karyawan. Boleh di next, Jet. Jenny boleh next slide. Oke. Berikutnya kita masuk ke flowchart mengenai prosedur penggajian manual. Yang pertama itu ada dari Departemen Personalia, di mana berdasarkan lamaran yang masuk, bagian ini itu menyaring dan mengangkat karyawan. Hasil dari proses ini adalah surat pengangkatan karyawan baru yang akan didistribusikan sebagai berikut. Lembar ke-1 itu akan diserahkan ke karyawan yang bersangkutan, yang kedua itu akan diserahkan ke bagian gaji, kemudian lembar ketiga akan diserahkan ke penyelia atasan langsungnya, yang keempat itu diarsipkan urut abjad bersama-sama dengan surat lamaran dan referensi diarsipkan urut abjad. Selanjutnya pada bagian supervisor atau penyelia itu setelah menerima tembusan surat pengangkatan karyawan baru, penyelia menyiapkan schedule kerja untuk karyawan baru dan memberikan beban pekerjaan kepada karyawan baru. Kemudian, menjelang tanggal pembayaran gaji, bagian ini akan memeriksa tiket kerja dan kartu jam kerja. Kemudian setelah diperiksa, kartu jam kerja diteruskan ke bagian gaji, sedangkan tiket kerja diserahkan ke bagian akuntansi biaya. Selanjutnya pada divisi karyawan baru itu, setelah menerima surat pengangkatan, karyawan baru itu akan memperoleh schedule kerja dari atasan langsungnya. Jumlah jam kerja dan jam hadir karyawan akan direkam dalam kartu jam kerja dan tiket kerja yang akan diserahkan ke atas langsungnya. Kemudian pada bagian gaji itu akan menerima tembusan surat pengangkatan pegawai baru. Selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk membuat catatan gaji kumulatif yang sementara akan diarsipkan urut abjad. Dan bagian ini juga menerima kartu jam kerja dari atasan langsung karyawan. Atas dasar dokumen ini, bagian gaji itu akan membuat daftar gaji sebanyak 2 lembar dan menyerahkannya ke bagian utang. Selanjutnya, bagian ini akan melakukan hal-hal yaitu yang pertama ada mengarsipkan kartu jam kerja urut abjad, yang kedua memperbarui atau update catatan gaji kumulatif, dan yang terakhir itu ada mengarsipkan catatan gaji kumulatif urut abjad. Sedangkan pada bagian utang akan menerima daftar gaji dari bagian gaji. Selanjutnya bagian ini akan membuat voucher, menandatangani voucher tersebut, dan menyerahkan kepada bagian keuangan bersama-sama dengan daftar gaji.
Kemudian pada bagian keuangan sendiri, atas dasar daftar gaji yang diterima, bagian ini akan membuat cek transfer gaji untuk mengisi rekening gaji di bank dan buku setor bank dan menyetorkannya ke bank. Dan terakhir, kemudian membuat dan menandatangani cek gaji serta membayarkannya kepada karyawan. Yang terakhir itu ada bagian akuntansi, di mana setelah menerima tembusan bukti setor bank dari bank, bagian akuntansi ini kemudian akan mencocokkan tembusan bukti setor tersebut dengan daftar gaji dan mengarsipkannya urut tanggal. Dan kegiatan terakhir bagian akuntansi akan membuat jurnal pembayaran gaji dan memposting ke rekening buku besar. Boleh di slide ya. Oke, berikut ada beberapa ancaman dalam sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Yang pertama itu ada karyawan tidak mumpuni dan tidak jujur, di mana pengangkatan karyawan yang tidak mumpuni atau kompeten dapat meningkatkan biaya produksi. Selanjutnya itu ada pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan. Pemerintah itu sudah menetapkan penalti yang berat kepada perusahaan yang melanggar peraturan ketenagakerjaan. Selanjutnya ada ancaman ketiga, yaitu pengubahan file induk gaji secara tidak sah, di mana pengubahan data induk gaji secara tidak sah akan berakibat pada kenaikan biaya tarif gaji, upah, komisi, dan tarif dasar lainnya yang digunakan untuk menentukan atau menghitung kompensasi tidak benar. Kemudian ada ancaman data jam kerja tidak akurat, di mana ketidakakuratan data jam kerja dan data kehadiran karyawan itu dapat berakibat pada kenaikan biaya tenaga kerja dan kesalahan laporan biaya tenaga kerja. Ancaman yang kelima itu ada pemrosesan gaji yang tidak akurat, di mana kompleksibilitas pemrosesan gaji mengakibatkan munculnya berbagai kesalahan. Nah, kesalahan ini dapat menyakiti moral karyawan, terutama jika cek gaji sampai terlambat untuk dibayarkan. Selanjutnya yang keenam itu ada ancaman pencurian atau kecurangan distribusi cek gaji. Nah, ancaman utama lain yang muncul adalah pencurian cek gaji atau pembuatan cek untuk karyawan yang sudah berhenti bekerja atau untuk karyawan fiktif. Nah, ancaman ini dapat menaikkan biaya dan kehilangan kas. Selanjutnya yang terakhir ada ancaman kehilangan data atau pengungkapan data yang tidak sah, di mana database manajemen SDM itu merupakan sumber daya yang bernilai yang harus dilindungi dari kehilangan atau kerusakan. Selain itu, penting juga untuk melindungi kerahasiaan data karyawan. Sekian pembahasan saya mengenai sistem manajemen SDM penganggaran. Dan sekian juga pembahasan dari kelompok 10 tentang bab 11 ini yang berjudul tentang sistem konversi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.